Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afrilia Putri dengan NPM C1C023087. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Seperti misalnya, perusahaan A menerbitkan obligasi. Obligasi itu surat pengakuan hutang. Berarti bagi perusahaan A itu adalah liabilitas keuangan. Obligasi itu dibeli oleh perusahaan B, maka posisinya perusahaan B adalah investor yang membeli obligasi perusahaan A. Jadi, bagi perusahaan A yang menerbitkan obligasi mengakui sebagai hutang obligasi, berarti sebagai liabilitas keuangan. Bagi perusahaan B yang membeli diakui sebagai investasi pada obligasi. Perusahaan B mengakui sebagai aset keuangan dan perusahaan A mengakui sebagai liabilitas keuangan. Kenapa? Karena perusahaan A dan perusahaan B terlibat kontrak. Apa kontraknya? Yaitu perusahaan A menjual obligasi kepada perusahaan B. Selanjutnya, pengakuan aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengukuran pada saat pengakuan awal, yaitu terkait dengan pengukuran pada saat memperoleh aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Contohnya adalah seperti contoh yang sudah disebutkan tadi, perusahaan A menerbitkan obligasi pada tanggal 24 Maret dan dibeli oleh perusahaan B. Maka perusahaan B akan mencatat memiliki aset keuangan berupa investasi pada obligasi pada saat perolehan awal. Maka itu yang dikatakan sebagai pengukuran pada saat pengakuan awal. Jadi, pengukuran pada saat pengakuan awal adalah terkait dengan perolehan aset keuangan tersebut. Yang kedua adalah pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan ketika ingin menyajikan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah pengukuran secara umum menggunakan nilai wajar. Namun, saat nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Tapi, tetap menekankan pada penggunaan nilai wajar. Tapi, jika nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka bisa menggunakan nilai perolehan atau nilai yang tercatat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.